Jadi Sofyan berharap kasus ini tetap lanjut. Iya, tetap berlanjut. Kenapa tetap lanjut? Karena gini ya, Lok Semawe itu nggak ada yang berani gitu. Kenapa begitu takut? Artinya pendidikan politik hukum itu nggak akan pernah akan datang. Karena kan masyarakat melapornya kan selalu persepsi ini nggak mungkin berjalan. Kalau andai kata kemudian kasus ini mentok, bagaimana? Tentu kan ada corong hukum yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, bertemu kembali kita pada episode kedua di awal tahun 2021. Ada pepatah bijak mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Sepertinya nasib apes itu yang akan dialami oleh Wali Kota Lok Semawe, Suedi Yahya. Ini terkait dengan laporan salah satu warganya, yaitu Sofyan, ke Polres Lok Semawe, yang kemudian kasus ini diambil alih oleh penyidik dari Polda Aceh. Persoalan ini sebenarnya ringan, andai kata diselesaikan lebih awal dan secara ringan. Tapi bukan tidak mungkin persoalan ini akan menjadi berat jika sang wali kota menganggap ini sesuatu yang enteng. Telah hadir di studio kami Sofyan, seorang anak muda di Lok Semawe. Dia saat ini berprofesi sebagai pedagang, tapi juga mampu menggerakkan massa di sana. Sehingga pada satu pertemuan, sang wali kota tercetus apakah sadar atau tidak menyebut Sofyan sebagai seorang provokator. Malah terkesan sedikit rasis. Sofyan tak terima, lalu melaporkan ke aparat penegak hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Kapan sampai ke Banda Aceh? Semalam. Semalam. Iya. Ngapain ke Banda Aceh? Ya, artinya kan pemanggilan dari Polda. Dipanggil oleh penyidik Polda. Ya. Kenapa Anda dipanggil? Sebagai apa Anda dipanggil? Sebagai pelapor. Pelapor. Apa Iya. yang Anda laporkan? Yang saya laporkan adalah kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Pencemaran nama baik dan ujaran. Iya. Siapa yang mencemarkan nama baik Anda? Dia Pak Wali Kota Lok Semawe. Siapa dia? Pak Tunku Suedi Yahya. Tengku Sedia. Iya. Kira-kira apa yang menyebab yang Anda katakan tadi sebagai pencemaran nama baik? Pertama Pak Wali itu kan mungkin bisa kita ilustrasi ke belakang. Ini ada gerakan rakyat di pasar Impres itu. Mungkin beliau terobsesi dengan saya, kan, sehingga beliau tanpa sadar mungkin ya menurut saya, tanpa sadar beliau menyebutkan ke saya adalah provokatornya itu Sofyan Hitam. Sofyan Hitam. Tapi kan memang Anda hitam gitu ya? Iya, hitam. Tapi kan tapi itu terkesan rasis ya? Iya, terkesan rasis karena Sofyan ini kan nggak pernah dipanggil, misalnya sejak kecil itu ada hitam, kan? Iya. Panggilan Sofyan itu hari-hari kan Sofyan, nggak ada hitamnya, ya kan? Iya. Karena kan Sofyan ini kan udah ada orang tua Sofyan itu kan potong lembu namanya, kan? Artinya Anda tidak terima? Iya, Anda terima. Nggak terima. Alasan Suedi Yahya wali kota itu Anda dituduh yang menggerakkan massa gitu ya? Iya. Pedagang di pasar Impres Lok Pedagang Semawe. pasar Impres. Padahal yang Sofyan tahu kan, karena Sofyan juga berdagang di situ. Awalnya gini, ada sebuah tindakan premanisme di pasar itu. Ada tindakan premanisme itu oleh oknum-oknum di pasar. Itu dilakukan di malam hari. Premanisme dalam bentuk apa? Pencurian, Premanisme misalnya gini, pengutipan liar, ya, pengutipan liar, pengutipan liar, misalnya merusak lapak-lapak pedagang. Pada para pedagang, sehingga para pedagang sebenarnya ini sudah duluan dilaporkan ke DPRK, tapi tidak pernah ada yang open mungkin ya. Sehingga Sofyan melihat bahwa ini harus didiskusikan dengan rakyat, dengan pedagang pasar, sehingga pedagang pasar gini,
oh ini harus ada inilah perlawanan seperti itu. Sehingga kan timbul reaksi daripada para pedagang. Sofyan ya sebagai pedagang juga ikut. Artinya tidak memprovokasi para pedagang, karena pedagang kan ada kesadaran tersendiri. Mungkin karena Sofyan mantan aktivis, jadi dianggap sebagai penggerak kan? Mungkin bisa jadi, itu bisa jadi persepsi wali kota. Seharusnya kan kalau ada keluhan-keluhan itu bisa dilakukan pendekatan persuasif juga oleh Pak Wali kan kayak gitu. Karena di mana disampaikan bahwa Sofyan adalah provokator dan dengan sebutan Sofyan hitam? Sofyan Sofyan tahu di kantor wali kota. Dalam sebuah rapat ya. Dalam rapat Forkopimda kan, karena Sofyan kan tahunya di media. Tahunya di media, sehingga ya Sofyan katakan bahwa ini besok kita laporkan ke Polres. Setelah ucapan itu, Swedi Yahya tidak ada misalnya datang minta maaf atau mengirim orang untuk minta maaf? Kalau beliau sendiri nggak pernah. Nggak pernah. Karena kan kalau Sofyan dengar di rekaman segala macam itu, alah itu hal kecil kan. Hal kecil beliau menganggap enteng deh. Enteng. Walaupun memang sekarang ini ada orang yang datang ke saya. Mungkin karena dia lihat Sofyan serius ya. Iya, serius. Sehingga banyak selangki ya. banyak. Atau banyak mak comlang ya. Yang ingin menyelesaikan kasus ini. Betul. Jadi Sofyan sendiri tidak ada berniat misalnya untuk berdamai? Ya Sofyan gini ya. Bukan nggak ada niat. Kita kan beliau ini sebagai orang tua kita. Tentu bahwa silaturahmi sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin silaturahmi itu ada. Yeah. Tapi kalau melihat Sofyan ini dari pendidikan hukum bagi rakyat, ya ini kasus ini harus berlanjut. Harus berlanjut. Iya. Nah, setelah itu kejadiannya kapan kira-kira? Awal bulan Juni 2020. Iya. Berarti sudah 6 bulan ya. Iya. 6 bulan lebih sedikit lah ya. Ada selain ada orang datang untuk mengajak Sofyan berdamai atau mencabut perkara itu atau laporan itu, ada nggak teror yang Sofyan alami? Ya, ancaman-ancaman gitu? Kalau ancaman kan gini, Sofyan itu anggap sebagai angin yang berlalu kan. Tapi ada ya? Ya ada sinyal-sinyal gitu. Oh, sinyal. Iya. Karena Sofyan mungkin udah mengalami ya dulu-dulunya kan ada. Dan saya yakin Sofyan pasti kuat soal itu kan. Iya. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Apalagi Sofyan itu dianggap bahwa berdagang yang lapak liar, kan segala macam lah. Nanti ada orang segala macam. Jadi Sofyan anggap itu hal-hal biasa. Sofyan jualan apa di Pasar Impres? Barang-barang kelontong. Barang-barang kelontong. Iya. Itu sudah lama ya? Udah lama. Sudah lama ya. Iya. Jadi keterpanggilan Sofyan bersama warga pasar atau pedagang pasar itu untuk menuntut hak-hak dan keadilan itu hanya semata-mata sebagai bentuk solidaritas, iya. Bukan sebagai penggerak. Bukan. Kenapa Swedi Yahya marah kali sama Sofyan? Itu pun Sofyan nggak sampai tahu. Disebutkan mantan calon wali kota gitu kan? Iya, Sofyan pun nggak tahu, artinya kan karena Sofyan nggak pernah berseberangan dengan beliau. Sofyan tetap anggap dia sebagai orang tua Sofyan karena pernah jadi tim dia dulu kan. Oh, dulu tim dia. Tahun berapa itu? Untuk pilkada 2012. 2017. Artinya dari 2012. 2012. Iya, dari dia dari wakil wali kota maju ke wali kota dan 2017 juga maju wali kota. Iya. Jadi dia satu periode wakil, ini masuk periode kedua wali kota. Iya. Atau mungkin dianggap di 2022 ini Sofyan sebagai saingan. Iya. Padahal dia kan udah nggak bisa maju lagi ya. Iya, nggak bisa maju lagi. Mungkin ada orang-orang sekelilingnya beliau. Kita nggak tahu. Iya. Prinsipnya Sofyan tetap menganggap dia sebagai orang tua Sofyan. Sebagai orang tua. Iya. Kasus ini sebelumnya kan diproses di Polres Losmawe ya. Iya. Di Polres Sofyan juga udah memberi keterangan, memberi kesaksian. Iya. Berapa kali di sana dipanggil? Banyak, sekitar 3 kali. Ya. 3 kali. Iya. Kemudian di Polda Aceh? Dua kali. Ini yang kedua. Ini yang 5 Januari 2021 yang kedua. Yang kedua. Oh, iya. Apa yang Sofyan alami dalam pemeriksaan atau memberi kesaksian itu? Ya, yang Sofyan alami pernah selalu berharap bahwa kasus ini tuntas. Oh, jadi Sofyan berharap kasus ini tetap lanjut? Iya, tetap berlanjut. Kenapa tetap lanjut?
Karena gini ya, Lok Semawe itu nggak ada yang berani gitu. Nggak ada yang berani. Misalnya kalau misalnya ada persoalan-persoalan kemarin itu kan tindakan yang menurut Sofyan misalnya Pak Wali itu ada di saat penertiban orang Kelapa dan segala macam, tapi nggak ada yang berani. Itu persepsi Sofyan. Jangankan untuk bergerak, bicara pun orang nggak berani. Kenapa begitu takut? Itulah nggak tahu. Kita kan biasanya orang Lok Semawe itu kan nggak seperti itu kan? Iya, orang tapi kenapa sekarang ini saya perhatikan sudah sangat takut, seolah-olah terkunci mulutnya. Makanya ketika Sofyan berani bersuara, ini menjadi perhatian publik. Iya. Ya. Itu misalnya harapan. Sofyan juga menyampaikan misalnya kayak tadi ini, kalau nggak ada Sofyan, artinya pendidikan politik hukum itu nggak ada, nggak akan pernah akan datang. Karena kan masyarakat melapornya kan selalu persepsi ini nggak mungkin berjalan, nggak mungkin berjalan karena kita melawan penguasa, ya kan? Tapi bagi Sofyan sangat percaya bahwa persoalan hukum itu tetap terpenuhi. Artinya polisi ini akan bekerja secara profesional. Itu harapan pastinya. Dan sudah ada beberapa kasus kan yang melibatkan kepala daerah, polisi bekerja secara profesional. Nah, kalau andai kata kemudian kasus ini mentok, bagaimana? Tentu kan ada corong hukum yang selanjutnya. Prinsipnya bahwa ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena kalau menurut Sofyan itu kan persoalan rasisme itu kayaknya nggak bisa diterima. Karena misalnya orang botak, tapi kita sebut dia botak. Padahal dia kan nggak minta jadi botak. Tapi orang menyebutkan Sofyan botak misalnya. Itu rasisme menurut Sofyan. Tapi tuduhan provokator itu bahaya memang. Bahaya. Itu pidana murni itu. Pidana. Iya kan? Pidana. Jadi setelah disebut provokator, Sofyan hitam lagi. Dan itu banyak didengar oleh orang gitu ya. Iya. Forkompinda dengar ya. Jadi bukan disebutkan di warung kopi bukan ya? Bukan. Dalam pertemuan resmi ya. Sofyan sendiri ada nggak misalnya mencari jalan pada awal-awalnya mencari jalan agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan? Ada. Sofyan sebenarnya menunggu. Pasif ya. Iya. Karena memang bukan Sofyan yang melakukan gitu. Iya. Menunggu. Tapi Sofyan lihat biasa saja. Pada awal-awal kasus ini bergulir, orang-orang Pak Wali ini pendekatan tekanan atau membujuk. Misalnya kamu hati-hatian kalau kamu lanjutkan, atau ada lagi yang datang, sudahlah ini kan sama-sama warga Banda Aceh, antara warga dengan pemimpin, mana yang lebih dominan? Dominannya ajaknya bisa selesaikan secara baik-baik. Sofyan udah menawarkan solusi dari Sofyan. Pertama solusi dari Sofyan, dia meminta maaf di media. Karena dilakukan ini di media massa, di publik. Sofyan Pak Tengku Saidi itu harus minta maaf secara publik. Yang kedua adalah Pak Wali itu berkomitmen membangun pasar. Tapi udah dibangun di Jomblang tuh. Itu nggak tahu. Tapi Sofyan mempertegas itu, menawarkan di saat ke penyidik Polres Semawe 3 syarat perdamaiannya. Yang pertama minta maaf di media, yang kedua membangun pasar, yang ketiga buat kenduri di pasar Impres. Artinya kenduri di pasar. Kenduri apa ini? Kenduri rakyat. Kenduri rujuk. Iya, kenduri rakyat. Kenduri rakyat. Iya. Karena apa? Selama persoalan pasar, beliau nggak pernah hadir. Selalu Pak Wakil yang ditonjolkan Pak Wakil. Tapi beliau nggak pernah hadir ke pasar. Sehingga menurut Sofyan ini nggak ada niat baik kan? Nggak ada niat baik. Iya. Padahal dia bukan pemimpin baru di Kota Lok Semawe ya. Sekali saja misalnya kita harap misalnya beliau datang melihat persoalan pasar, bagaimana misalnya persoalan tata ruang pasar itu dilihat secara baik. Atau dia udah paham. Sehingga bisa jadi beliau bisa jadi paham, mengerti betul karena dia kan ada ini orang-orang bisa jadi ya. Tapi itulah misalnya kita kan Lok Semawe ini kan butuh yang orang yang mengerti di situ. Pemimpin yang mengayomi ya. Iya. Tidak berjalan sendiri-sendiri ya.
Ya, tadi Sofyan mengatakan ada pengutipan liar. Ini pengutipan orang per orang atau kelompok? Yang Sofyan tahu. Eh, ini orang individu. Individu, oknum-oknum tertentu. Para pedagang selalu melaporkan persoalan ini, ya kan? Misalnya pedagang itu memberikan solusi, misalnya jangan ada lagi pengutipan liar. Pengutipan liar itu kan misalnya dilakukan, ini lapak ini sekian, ini lapak ini sekian, ya kan? Ya habis itu ada jual beli lapak. Nah, sebelum pengutipan itu, pedagang-pedagang di sana ada nggak membayar retribusi ada. untuk daerah? Ada. Ada. Kemudian dikutip lagi oleh oknum preman-preman itu, jatah lapak. Jatah Kemudian ada lagi yang menjual lapak. Ada lagi. Waduh. Jadi sudah jatuh ke timpa tangga ya? Iya. Jual lapak misalnya di sini sebenarnya nggak boleh, tapi dijual misalnya 30 kayak gitu. 30 apa? 30 juta misalnya. 30 juta. Iya. Itu Satu ukuran lapak. berapa kali berapa itu? 2 meter kayak gitu. 2 meter. Kadang-kadang semeter, yang di sini boleh. Oh, kejam betul ya. Kemudian yang pengutipan itu berapa? Ada 3.000 Per lapak per hari. Iya, per meter. Per meter. Iya. Nah, itu kalau yang jual beli lapak itu sekitar 30 juta. Iya. Kemudian pengutipan dalam tanda petik liar itu 3.000. Iya. Retribusi resmi berapa? 3.000. 3.000. Waduh. Itu sama semuanya. Sama. Untuk penjual ikan, penjual sayur. Saya nggak tahu di penjual ikan ya. Tapi di Sofyan ini tahu misalnya 3.000 per lapak. Kalau kayak Sofyan ini 6.000. Karena agak besar sedikit, sekitar ini 6.000. Kalau boleh tahu, Sofyan sendiri satu hari berapa penghasilan dari penjualan itu? Selama COVID ini agak menurun sehari. Kalau nggak COVID? Kalau nggak COVID, kalau misalnya ada anak sekolah segala macam itu agak 5 juta gitu. Oh, jadi kalau 5 juta per hari? Per hari. Nah, kalau per hari 5 juta 3.000 kan nggak berat? Nggak masalah. Misalnya gini, artinya bahwa ini persoalan retribusi diambil. Kalau ke negara itu nggak masalah. Tapi masalahnya hari ini apakah masuk ke negara? Karena apa? Banyak misalnya tahun yang lalu itu ada 98 juta. Itu uang udah dikutip dipakai individu. Oh gitu. Iya. Dari mana Sofyan tahu itu? Karena kita udah itu satu kasus sudah diperiksa. Saya udah entah kenapa nggak dilanjutkan, kita nggak tahu kan. Siapa yang periksa itu? Di Polres Sumawe. Polres Sumawe. Iya. Terus yang misalnya sebelumnya juga terjadi 180 juta. Itu bukan ke negara, ke individu habis. Makanya seharusnya kalau memang betul kita membetulkan, maka ini harus dikembalikan ke negara, uang itu kan. Di dalam uang yang dikutip itu ada nggak untuk jasa pengamanan pasar? Oh, lain. Lain lagi? Lain lagi. Oh, berapa itu satu bulan jasa pengamanan? 60.000 per lapak. Per lapak? Iya. Berapa kira-kira itu pedagang di pasar impres? Itu sekitar 1.000 lebih lah. Pedagang itu ya? Iya. Jadi kalau berapa tadi 6.000? Iya. 6.000. Kalau 6.000 dikali 1.000 saja per hari, sudah berapa uang itu ya? Sekitar kalau per bulan sekitar 28 juta. 28 juta. Iya. Nah, pasar impres itu sempat terbakar ya? Iya. Satu hari setelah kasus itu ya? Seminggu atau satu hari? Sorenya Sofyan dengar jam 8, jam 1 Sofyan pulang dari ini jualan udah terbakar. Orang kemudian menduga-duga. Menduga-duga ini ada apa? Menduga ada apa gitu ya. Iya. Tapi kita nggak membahas itu, nanti dikira kita provokator lagi kan. Iya. Sensitif. Tapi menurut Sofyan kebakaran itu ada kejanggalan nggak? Itu nggak bisa Sofyan jawab. Nggak, misalnya kejanggalannya kan kalau dari segi teknis biasanya itu kan arus pendek. Ya kan? Nah, sementara ini hasilnya apa? Arus pendek atau gimana? Ya sementara ini seperti itu karena nggak ada laporan resmi dari uji lab nggak keluar. Belum keluar lagi? Nggak keluar dari Medan. Belum keluar ya? Iya. Agak aneh juga ya? Nggak ada juga. Udah 6 bulan uji lab ini nggak keluar ya? Nggak keluar. Tapi kalau untuk Habib Rizik satu hari keluar ya? inilah negeri plus 62 biasa itu. Iya. Nah, pasar yang terbakar itu sudah dibangun kembali oleh para pedagang sendiri, Bang. Pedagang sendiri. Iya, Bang. Tidak dari pemerintah daerah. Tidak ada. Seharusnya kan gitu.
itu ada peran pemerintah seharusnya. Ada peran pemerintah dalam hal, karena kan ada uang yang dikutip. Apa misalnya negara hadir terhadap persoalan ini. Seharusnya negara itu kan hadir dalam persoalan misalnya kan ada pengutipan segala macam. Artinya rakyat itu membayar pajak. Tapi alasan Pemko Lok Sumawe karena sudah dibangun pasar baru di daerah Ule Jalan atau Ujung Belang itu. Itu alasan Pemko. Itu alasan Pemko. Itu kan gini dia kan. Kalau masalah persoalan suatu pasar itu kan harus ada uji materialnya. Harus ada misalnya ini cocok atau enggak. Jadi digani paksakan. Jadi kalau menurut Sofyan itu terlalu dipaksakan pasar yang di sana. Seharusnya ada uji materi dulu. Tepat ada kajiannya secara akademik. Ya kan? Ini langsung dibangun tanpa ada ini segala macam. Ya sehingga kan terbuai. Sepertinya ada kejar karena tayang kan, Iya, karena gini kan. Kalau Lok Sumawe ini banyak sekali pasar. Pasar yang di Cunda juga kosong. Pasar yang di sini juga kosong. Pasar yang di Pusung gitu. Iya, banyak kosong. Banyak kosong ya. Sudah banyak pasar daripada pedagang ya. Iya. Setelah tersiar kabar di media dengan sebutan-sebutan itu, istri merasa terganggu nggak? Merasa terganggu ya. Karena kan ada 3 malam yang lalu Sofyan juga diskusi menyangkut dengan masalah ini. Istri Sofyan bilang gini, merasa risih, Bang. Ini bagaimana segala macam kan kita ngerti. Namanya bisa kekhawatiran seorang istri rezeki dan segala macam itu ada. Ada ya. Nah, ketika muncul berita di media sosial seorang wali kota menyebut warganya dengan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas, istri merasa goyang juga ya. Ya. Tapi istri mantan aktivis juga? Enggak. Oh enggak ya? Ya karena beliau sama ini ketemu di saat demo-demo PT Harun dulu. Oh gitu. Ada sejarahnya juga. Ya memang biasanya kalau resiko aktivis, istri tidak aktivis ya. Ya kan? Tapi jangan cari lagi. Tapi tapi nggak ada niat lagi cari yang aktivis kan? Belum. Karena Sofyan sangat yakin, dia sangat dekat bahwa yang penting abang jangan lengah, jangan sendiri misalnya ini. Selalu diingatin. Ya. Baik Pak Sofyan, saya harus panggil Pak nih, karena saya dengar sudah jadi ketua partai ya. Partai Bola Bintang. Partai Bola Bintang. Pak Yusril tahu kasus yang Anda hadapi? Kabar yang saya dapat beliau tahu tuh. Itu Sofyan belum tahu. Karena kan kalau di DPW itu udah tahu. Sudah lapor ya. Lapor. Artinya kasus ini juga dipantau oleh partai ya. Sebagai ketua partai ya. Dan saya kira PBB ketuanya kuat itu, Yusril Iza Mahendra. Iya. Karena di DPW juga Sofyan dah laporkan dan katanya beliau kita kawal di sini. Iya. Artinya pendampingannya dilakukan di sini ya. Iya. Baik, Sofyan terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan kita berharap kasus ini bisa selesai. Amin. Sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik ini. Sebab tidak ada orang yang kebal di depan hukum. Tapi bagaimanapun hukum juga kadang-kadang memiliki kekebalan sendiri. Sahabat sisi lain, itulah perbincangan kami dengan Sofyan. Kemana muara dari laporan Sofyan? Apakah bermuara ke dermaga yang pasti, penegakan hukum, atau justru ke muara yang tidak jelas? Sebab apapun bisa terjadi. Begitupun Sofyan dan semua rakyat Aceh tentu masih yakin dan percaya tim penyidik dari Polda Aceh akan bekerja secara profesional tanpa pandang bulu, sebab siapapun sama kedudukannya di depan hukum. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.